Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Kak Madi dan Fahri. Ya, hari ini kita akan mendongeng ceria Nusantara dengan teman-teman yang ada di rumah. Tentunya hari ini cerita hebat. Tetapi kita ingin mengucapkan dulu. Apa nih yang diucapkan? Selamat Hari Agustus. Hari 17 Agustus. Hari Kemerdekaan Indonesia. Hormat. Seperti apa hormatnya, Pak Hari? Hormat. Nah, gerak. Hormat bendera. Tanda menghormati para siapa? Para pahlawan, para pejuang. Pejuang yang merebut Indonesia hingga kini kita kayak apa? Merdeka. Buka topinya dulu dong biar teman-teman yang di rumah bisa melihat. Buka maskernya dulu. Nah, dadah. Dadah. Pak Hari punya cerita enggak? Punya cerita apa? Jagoan. Jagoan. Jagoan seperti Spiderman hitam ya, seperti para pahlawan dulu hingga mengusir para penjajah Belanda. Nah, hingga negeri kita menjadi merdeka. Bisa nyanyi ndak? Nyanyi apa nih? Ada cerita atau bernyanyi? Nah, untuk teman-teman, nyanyi apa? Hah? Nyanyi Dodo. Oh, nyanyi yang lain lagi apa? Ada nyanyian lain lagi untuk teman-teman atau cerita aja atau bertanya ini apa ya? Nah, ini apa ya? Mau tanya apa? Nyanyi. Oh, nyanyi apa? Nah, ya oke. Kita dadah dulu teman-teman. Selamat berjumpa di storytelling layanan perpustakaan. Kali ini Kak Madi punya cerita hebat buat adik-adik. Semoga teman-teman adik-adik selalu hari ini sehat, kuat, dan semangat belajarnya. Tentunya tetap kuat membacanya ya adik-adik. Sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga anak-anak Indonesia selalu berjaya, selalu kuat belajarnya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Tentunya dengan melalui akhlak yang baik hingga negara Indonesia semakin besar, semakin jaya. Oke, cerita hebatnya apa sih hari ini? Tahu enggak? Cerita ikan? Cerita ikan. Ada cerita ikan nih. Hebat nih. Mau dengar enggak, Fahri? Teman-teman tentunya sudah siap untuk mendengarkan. Kak Madi punya cerita di waktu itu. Nah, di waktu itu di suatu pinggir hutan, di mana hutan ini sangat lebat sekali. Di dalamnya banyak yang menghuni hewan-hewan pada itu. Di atas pohon itu burung pun berbunyi-bunyi. Seperti apa? Tahu enggak suara burung? Suara burung cuit 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 cuit. Dan anginnya pun berhembus. Di pinggir hutan ternyata ada sebuah sungai yang dialiri air yang sangat deras sekali. Suaranya sangat deras
dan airnya pun sangat jernih sekali. Tampak dari kejauhan terlihat ada sebuah ikan yang di dalamnya, yaitu satu ekor ikan mas dan ikan apa lagi? Mujair. Mereka pun hidup di dalam air itu sudah lama bersahabat. Nah, kemana ikan emas itu pergi, ikan mujair pun selalu bersama-sama mereka mencari makan. Tetapi ikan mujair ini kelihatannya ikan yang pandai. Pandai apa, Nak? Pandai nih, seperti ini. Pandai bersyukur, meminta semuanya kepada siapa? Yang di atas, kepada Allah. Yuk, Etam bilang dulu. Pari, kepada siapa kita berdoa? Allah. Kepada siapa kita meminta? Ayo, jawab. Allah. Turunkan kakinya, Nak. Nah, itu dilihat teman-teman di rumah. Iya, mereka pun selalu bersama ikan mujair dan ikan mas pada saat itu. Setelah mereka lagi berenang-berenang menikmati suasana alam yang di bawah air. Di bawah air. Ada tampaknya. Tampak kejauhan dari atas mereka melihat. Wah, itu apa ya? Kata ikan mujair, itu adalah seekor burung merpati. Ikan mas. Oh, itu ikan mas. Itu ikan mas. Itu burung merpati. Burung merpati tersebut turun berlahan-berlahan di tepi sungai tersebut. Dia pun burung merpati sedang apa? Sedang meminum airnya. Hingga ikan mas pun berkata, burung merpati, sepertinya engkau begitu indah sekali dan menikmati alam yang di luar sana. Engkau begitu hebat dan sempurna sekali. Itu dikatakan ikan mas. Sepertinya ikan mas sedikit iri, cemburu dengan merpati. Engkau bisa terbang kemanapun, menikmati keindahan alam. Sementara aku hanyalah bisa berenang di dalam air ini. Kata ikan mas pada itu, iri kepada seekor burung merpati. Kata ikan mas, andai saja aku bisa seperti burung merpati. Ikan mujair pun mengatakan, nikmati saja kehidupan kita di air. Kan kita hidupnya di air dan banyak yang indah di air. Kata ikan mas, tetapi aku tidak bisa seperti seekor merpati itu. Aku pun ingin seperti burung merpati, ingin terbang dan menikmati alam. Kata ikan mas, sepertinya ikan mas tidak bersyukur. Ya Pari, ikan masnya tidak bersyukur. Ternyata ikan mas pun berniat ingin pergi ke daratan. Ikan mujair pun sebagai sahabat melarang dia. Aku ingin melompat ke darat dan mencoba akan terbang seperti seekor burung merpati tadi. Ikan mujair pun menasihati sahabatnya.
Jangan engkau lakukan itu, sahabatku. Engkau akan tidak bisa bernapas apabila engkau berada di daratan. Badanmu akan kaku hingga matamu akan sakit. Tetapi ikan mas ternyata mengacuhkan apa nasihat sahabatnya pada waktu itu. Nah, siapa? Ikan apa tadi? Mas. Oh, ikan mas. Ikan masnya ingin apa? Ingin naik ke tepi sungai. Dia ingin terbang seperti siapa? Seperti burung merpati. Nah, ikan masnya tuh berusaha keras sekali meloncatkan badannya. Berapa kali ikan masnya meloncat ke atas, ternyata belum juga sampai ke daratan. Teman-teman, adik-adik, dengan sekuat tenaga ikan masnya meloncat hingga ikan mas pun berhasil kemana? Berhasil naik ke darat ikan masnya. Hup, tepak. Terkapar-kaparlah ikan mas di atas daratan itu. Dia pun merasa senang sekali. Karena dia sudah berhasil naik ke darat. Dia ingin katanya tadi terbang. Tetapi tidak lama kemudian, sayangnya apa yang diinginkan ikan mas pada waktu itu, adik-adik, tidaklah apa yang dipikirkannya dengan burung merpati tadi. Tak lama matanya terasa pedih, badannya sedikit kaku, dan dadanya pun semakin sesak. Ikan masnya pun tidak bernapas. Dia pun kesulitan. Sementara sahabatnya ada di bawahnya. Sambil dia teriak, "Hai sahabatku, lakukanlah gerakan sedikit demi sedikit. Kembalilah ke air. Berbahaya engkau di atas karena di situ terlalu berbahaya. Kau tidak bisa bernapas," kata sahabat ikan mas, ikan mujair. Ikan masnya pun berusaha dikit demi sedikit. Ternyata badannya tidak bisa bergerak. Sementara dari atas ada seekor burung elang. Seperti apa suara burung elang? Dengan cekeraman kakinya seperti ini. Dia ingin memakan apa? Dia melihat seekor ikan mas yang berada di bawah pinggir sungai itu. Dan burung elangnya pun berniat ingin mendekati ikan mas tersebut dan ingin menjadi santapannya. Nah, burung elangnya ingin memakan ikan mas itu. Ikan masnya pun sementara terkapar di tepi sungai, dia pun melihat ada seekor elang yang ingin turun untuk memangsanya. Ikan mas tersebut pun dengan rasa ketakutan dan was-was karena dia akan dimangsa seekor elang, ikan mas pun mulai panik. Dan sahabatnya ikan mujair pun rasa was-was melihat sahabatnya. Ikan mas pun mengerahkan tenaganya. Dengan sekuat tenaga dia mengkepar-keparkan tubuhnya hingga mau menjatuhkan ke air. Sementara elang pun semakin dekat dan membuka cengkeramannya. Sangat beruntung teman-teman. Ternyata
ikan mas berhasil kembali ke air pada waktu itu. Betapa senangnya ikan mas, dan sahabatnya langsung menyambut ikan mas pada waktu itu dengan pelukan yang sangat erat sekali, karena dia sangat senang sekali sahabatnya lepas dari maut burung elang yang ada di atas. Dan ikan masnya pun syukur alhamdulillah, dia tidak percaya kalau dia lolos dari maut pada saat itu. Dan ikan mas pun memeluk sahabatnya. Aku sangat menyesali tidak mendengarkan nasihatmu sahabat. Aku berjanji aku akan selalu menjadi ikan yang sangat bersyukur dan menerima apa yang Tuhan berikan kepadaku. Dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Ikan masnya tuh sadar ternyata dan bersyukur sekali karena dia sudah menyadari apa yang diberikan oleh Tuhan Allah, ya. Nah, bersyukur sekali karena sudah diberikan kenyamanan, kelebihan yang hidup di air, tidak perlu lagi meniru si burung merpati yang tadi yang terbang. Nah, adik-adik, sampai di situ cerita seekor ikan mas dan mujair tadi yang tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, akhirnya menjadi pelajaran. Sampai jumpa di cerita kita Dongeng Ceria Nusantara ya adik-adik. Semoga adik-adik selalu tetap semangat membacanya. Nih Pari juga ya, sapa dulu teman-teman di rumah sebelum kita pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.